Saya mohon untuk minggu ini dicarikan jadwal. Saya minta untuk Mbak Asler, Mbak Afifah sama Mbak Gina untuk mengkondisikan minggu ini harus ada tambahan kelas tambahan. Karena minggu depan sama seperti kelas sebelumnya, karena minggu depan saya ada akreditasi program studi keperawatan dan nurse ya. Saya mohon sekali karena minggu depan setelah akreditasi sudah libur. Nanti ketemu tanggal 8 satu kali pertemuan sudah UAS ya. Saya mohon minggu ini kita ada praktikum ya. Seharusnya ini praktikum karena memang ada pengajian balik lagi kampus satu saya capek akhirnya wis itulah bolak-balik dari kampus 3 kampus itu kita kita online dulu. Saya minta untuk minggu ini ada waktu untuk kita bisa praktikum ya. Tidak boleh lebih dari jam 3, kita mulai maksimal jam dua siang, selesai jam 3, dan tidak boleh hari Sabtu di atas jam 12. Karena memang kalau siang Anda juga sudah capek, saya juga capek, puasa, terus kalau Sabtu kalau maksimal jam 12 sehingga ada waktu rehat. Oke, untuk yang belum dapat informasi sebelumnya, ini sebetulnya yang materi yang eh, bentar yang ingin saya sampaikan dalam semester ini ya. Tapi memang terbatas untuk kelas-kelas A kalau tidak salah itu baru sekarang baru masuk kelas A. Minggu pertama ada konfirmasi, minggu kedua konfirmasi, minggu ketiga kemarin tidak tahu kemana, minggu keempat baru ini ya baru masuk online ini. Sehingga kemarin sudah saya informasikan bahwa BDNF kita stroke sehingga BDNF kita skip sehingga kita masuk ke stroke acute dan informasi tentang stroke ya. Untuk stroke assessment dan beberapa teknik pada kondisi akut itu nanti akan dalam praktikum yang kita akan sampaikan di minggu ini ya. Selanjutnya nanti gate stroke sama mungkin kita kita masukkan minggu depan. Kalau tidak bisa nanti setelah setelah UAS karena minggu depan saya sampaikan tadi ada akreditasi sehingga setelah setelah libur Lebaran itu ada 2 minggu kita optimalkan gate stroke dan PNF gitu ya. Oke, kita berbicara tentang stroke ya. Stroke itu ada 2 jenis. Saya percepat saja. eh, Anda leleh karena ini materi teori nanti materi ini bisa Anda saya kirim untuk bisa Anda tambahan sebagai perkuliahan materi materi neuro pusat. Ada hemorrhage dan non hemorrhage atau iskemik. Iskemik itu tersumbat, non hemorrhage itu pecah pembuluh darah. Penjelasannya adalah non-hemorrhage itu 80%, ada angka 80%, sehingga bisa katakan 80% pertama itu adalah non-hemorrhage atau iskemik, yang 20% atau 15 hingga 20% itu pecah pembuluh darah. Nah, saya kemarin sempat menjelaskan ke kelas sebelumnya, ada beberapa karakteristik yang unik antara antara sebentar, antara pecah pembuluh darah dan iskemik, ya, berkaitan dengan rehabilitasinya. Ya, saya tidak berbicara tentang penanganannya karena itu bukan ranah kita. Saya berbicara tentang rehabilitasinya. Di dalam pengalaman-pengalaman klinis saya dan itu saya sampaikan itu ke kalau Anda kenal provider itu ketua IV-nya Malaysia. Pada waktu saya ambil course di Malaysia, saya menanyakan Pak Haidir, kenapa pasien saya yang hemorrhage, yang pecah pembuluh darah, itu memang gini, death rate-nya itu 50-50, 50% death rate-nya. Kalau penanganannya tidak cepat, tidak masuk UGD-nya tidak cepat, semakin tinggi death rate-nya. Tapi pemulihannya ketika dia sudah kembali pada kondisi stabil, normal, rehabilitasinya jauh lebih mudah. Bahkan bisa kembali 100% secara ADL, gross motornya. Tapi ketika non-hemorrhage, death rate-nya persentasenya lebih kecil dibandingkan pecah pembuluh darah. Tapi pemulihannya itu jauh lebih lama dan jauh lebih rumit. Nah, saya tanyakan itu ke beliaunya, beliau menyampaikan iya benar seperti itu. Tapi beliau belum menemukan sumber yang jelas apa penyebab itu, gitu ya. Bisa dikarenakan kalau pecah pembuluh darah itu area nekrosisnya itu tidak begitu besar, tapi area inflamasinya
Itu yang besar. Berbeda dengan, nah, sehingga ketika inflamasi, terus darahnya diselesaikan dan sebagainya, bisa lebih baik. Tapi death rate-nya, tingkat kematiannya itu lebih tinggi. Nah, kemungkinan di non-hemorrhage itu berbeda karena jaringan nekrosisnya itu lebih luas. Nanti kita jelaskan di gambar berikutnya. Begitu ya penjelasan hemorrhage dan non-hemorrhage atau pecah pembuluh darah dan terus sumbat pembuluh darahnya. Nah, ada beberapa klasifikasi stroke. Yang pertama adalah TIA atau transient ischemic attack. Saat ini istilah TIA itu ada beberapa yang menghilangkan. Jadi istilahnya diganti menjadi gejala stroke. Gitu. Tapi menurut saya definisi gejala stroke itu tidak ada. Yang ada ya juga stroke itu aja, tapi grade-nya saja yang lebih ringan. Ya, memang ketika stroke ringan bahasanya, gambaran radiologis MRI atau CT scan dalam dalam sehari atau 3 hari atau seminggu pertama itu tidak muncul jaringan nekrosisnya. Biasanya muncul di hari ketiga atau lebih dari 1 minggu. Ya, yang kedua adalah reversible ischemic neurologic deficit, berlangsung 1 minggu, complete stroke, dan yang terakhirnya adalah stroke involution. Bisa dikatakan stroke yang berulang. Ya, benarkah otak, pertanyaan pertama, benarkah otak itu tidak akan pernah sembuh ketika sudah mati? Jawabannya adalah iya. Berbeda dengan jaringan kulit, kita luka, eh, jaringan itu akan sembuh sendirinya, akan menutup. Berbeda dengan stroke ketika sudah mati, jaringannya selesai. Nah, kembali ke pertanyaan dua, apakah dengan kerusakan otak maka otak akan kehilangan fungsi cacaran? Tidak. Karena apa? Karena ada istilah plastisitas. Nah, plastisitas itu adalah di mana fungsi sel otak yang tidak mati itu men-take over sel otak yang sudah mati. Ya, jadi sebenarnya sel otak itu ketika mati benar-benar tidak bisa sembuh kembali, betul, berbeda dengan sel yang lain. Dan yang kedua, apakah kerusakan otak itu secara permanen, secara fungsi? Tidak, karena ada teori plastisitas. Kita katakan teori plastisitas karena memang plastisitas tidak bisa kita ukur ya secara in vitro, itu enggak, kita agak kesulitan ya sebagai fisioterapis. Kita ada pasien kita in vitro kan dia agak kesulitan ya. Kenapa tidak permanen? Karena ada plastisitas, ada plastisitas yang dimana fungsinya adalah men-take over fungsi sel saraf yang telah mati, di take over oleh sel saraf di sekitarnya yang masih masih sehat atau masih hidup. Nah, asumsinya adalah otak yang normal berkembang sesuai dengan kebutuhan. Oke, nanti akan saya jelaskan ketika di praktikum ya. Apabila memang apa otak itu akan berkembang ketika dibutuhkan. Contohnya adalah Anda satu kelas ada 40 anak ya. 40 anak dengan 40 karakter berbeda dari keluarga. Ya, si A punya karakter seperti ini, si B karakternya seperti ini. Pak, itu apa kaitannya dengan otak lah? Atau karakter itu ya bersumber dari otak. Karakter anak A yang dididik seperti oleh orang tuanya ketika masuk atau dia pacaran atau dia menikah, pasti ada konsekuensi yang berbeda. Dalam artian, katakanlah si A itu senengannya karena di rumahnya itu sering dari kecil bakso sehingga taste-nya, sensorisnya, dari perasanya dan sebagainya, bakso itu menjadi makanan yang dia suka, katakanlah seperti itu. Yang satu tidak suka berkuah-kuahan karena itu karakter di lingkungannya, sehingga otak merespon bahwa katakanlah makanan yang kering itu dia suka. Salah satu contohnya adalah makanan, dan yang kedua adalah habit. Ya, nah, otak juga seperti itu. Ketika si eh, contohnya kita non atlet ya. Ketika kita melakukan latihan sesuai atlet, entah itu lempar jauh, entah itu running dan sebagainya, otak akan mengakomodir itu. Kebutuhannya adalah, tapi kita yang tidak tidak butuh exercise tersebut juga mengakomodir bahwa kita tidak butuh. Otak tidak butuh sehingga tidak digunakan. Ya, itu. Yang selanjutnya adalah yang tidak memiliki fungsi khusus pada belajar dan mengambil alih fungsi dari daerah yang mengalami kerusakan, itu yang kita sebut plastisitas. Yang kedua adalah pengaturan fungsi tentu pada tingkat area, contoh somatomotorik yaitu frontalnya motorik, area broca untuk berbicara dan sebagainya. Ya,
Kerusakan otak akibat stroke itu kerusakan dari sel otak atau dari lesinya atau umbra. Nanti ada umbra, penumbra dan sebagainya. Di sini ada gambar dan sebagainya. Nah, sini ya. Ini ini adalah sel dead-nya. Ini jaringan yang mati. Ini penumbranya. Dan yang merah ini masih hidup. Ya, ini yang hitam ini iskemik. Ya, ini pre-infarct, inflam. Ini yang normal. Oke. Area nekrotik, degenerasi sama udem. Ya, yang sifatnya reversible. Reversible dia masih bisa men-take over lah ya, jaringan-jaringan sel yang sudah sifatnya nekrotik. Ya, permanen. Kalau degenerasi ini masih masih reversible, area penumbra sehingga dia masih bisa kembali dengan maksimal. Yang ketiga apalagi odematosa masih kondisi masih sangat memungkinkan untuk reversible itu kembali seperti semula. Oke. Studi pada manusia, kapasitas otak untuk merespon kerusakan itu masih sebuah misteri ya. Kalau bahasa kalau bahasa Prof Huang itu Huang Ingso, Anda cari saja. Saya sering mengatakan beliau salah satu dosen favorit saya di National Chengkung University. Dia fisioterapis, dia ngajar saya fisiologi, neurofisiologi. Beliau mengatakan bahwa otak itu atau ilmu otak neurofisiologi itu only God knows, hanya hanya Tuhan yang tahu karena sebegitu rumit, rumit dan ruwetnya, ya. Eh, dengan PET atau MRI ini bisa memungkinkan untuk mengamati aktivitas otak pada manusia tanpa membuka scalpnya, ya, CT scan dan sebagainya, sehingga kita melihat aktivitas di dalamnya. Nah, apa itu plastisitas? Teori plastisitas. Plastisitas itu merupakan kapasitas dari sistem saraf pusat untuk beradaptasi dan memodifikasi. Saya selalu mencontohkan untuk memudahkan Anda dalam memahami plastisitas itu. Yang pertama adalah ketika Anda terbiasa dari Malang, atau ada yang rumahnya ke Panjen? Ada. Katakanlah setiap hari saya itu ke Kepanjen, Malang ke Panjen, dari kampus satu ke Kepanjen. Tiba-tiba di daerah tengah-tengah itu daerah apa ya? Daerah, ya pokok di daerah tengah-tengah, tahu-tahu jembatannya longsor lah ibaratnya ya. Jembatannya longsor sehingga akses untuk Malang ke Panjen atau ke Panjen ke Malang itu terhenti. Pertanyaan saya, apakah dengan jembatan utama antara Malang ke Panjen itu roboh kena banjir, saya tidak bisa melakukan perjalanan dari Malang ke Kepanjen dan sebaliknya ke Panjen ke Malang? Jawabannya tidak, karena masih ada jalur alternatif yang lain. Ya, itu disebutkan bahwa otak itu memodifikasi rutenya. Ya. Nah, apa kompensasi dari saya memodifikasi perjalanan saya yang biasanya saya lewat Kacuk lurus dan sebagainya sampai ke mana? Ke ke Panjen. Kompensasinya ketika saya tidak melewati jalur yang biasa saya lakukan, potensi saya tersesat tinggi. Saya tidak tahu jalan baru, saya coba-coba, saya nggak menggunakan Gmaps, ya, tahu potensi saya kesasar itu tinggi, sehingga saya sampai ke Pepanjannya dari Malang. Selain saya kesasar, potensi yang kedua adalah waktunya yang lama. Nah, waktu lama ini beradaptasi. Ketika saya sudah menemukan pattern baru jalan melalui melalui Kacuk, terus lewat Gondang Legi, ya, Ponpes Anur itu terus ke Gondang Legi ke Kepanjen, belok kanan ke Kepanjen pertigaan, yang awalnya saya melewati jalan itu karena saya bingung, tidak tahu jalannya itu kurang lebih 1 jam, karena saya sudah setiap hari melewati jalan tersebut. Apa dampaknya? Adaptasi dalam otak yang rusak itu, yang awalnya perjalanan 1 jam itu bisa menjadi 30 menit karena tahu selanya.
Tahu selanya tuh macetnya jam sekian, saya harus berangkat sekian. Oh, kalau saya nanti macet lewat sini, lewat sini. Nah, otak juga seperti itu. Ketika sudah memodifikasi reroute, ya, relearning program sudah Anda aplikasikan, butuh adaptasi otak itu. Yang awalnya gerakan jalan itu cuma hanya swing, mid swing, pre swing dan sebagainya, karena ada stroke, muncul sirkumduksi atau rotasi pada daerah hip yang berkembang bukan si hamstring sama quadricep, tapi malah abduktor hipnya sehingga muncul abduksi. Nah, modifikasi-modifikasi itu kalau itu dibiarkan pola-pola seperti itu, otak akan beradaptasi menganggap bahwa pola jalan itu harus ada abduksinya, harus ada sirkumduksinya. Seperti itu ya, neurofisiologinya. Nah, mekanisme perubahan gimik dan sebagainya. Oke. Nah, di kategori pemulihan spontan ya berlangsung. Pasien stroke ada yang spontan ya, tergantung grade dan sebagainya. Ya nanti ada beberapa yang mempengaruhi eh penyefediasis dan sebagainya. Nanti ada ini. Contohnya seperti ini ya. Contoh adalah sel otak yang sebelah sini mati, kena stroke. Ya, silent synapses recruitment. Sehingga sinap yang seperti yang satu ini, dia katakanlah saya melalui ini Malang, ini ke Panjen. Oke. Tahu-tahu jalan yang di tengah itu rusak, roboh, kena banjir dan sebagainya. Dipakai saji sana. Ya, atau dipakai sana, dipakai saji. Tapi saya bisa lewat daerah Anur atau juga Gondang Legi. Ya, pola ini, pola ini disebut pola memodifikasi. Dan ini sudah beradaptasi bahwa saya kalau mau panjang lewatnya Gondang Legi. Poinnya adalah di Kepanjen. Apa dampaknya? Yang pertama saya sampaikan, mungkin saja arah sinaps ini tidak pada sinap yang seperti ini, bisa sinap yang selainnya. Karena sudah memodifikasi punya sinap sehingga beradaptasi, oke, ini modifikasi pattern yang akan saya lalui. Seperti itu. Ya. Atau ada dua sinaps yang seharusnya di jalan cabang. Karena sini ada rusak sehingga dia hanya menggunakan satu sinaps, different version, sensitivity. Ya, sama halnya seperti ini. Oke, yang ini mati, yang ini sudah selesai. Katakanlah ini mati satu apa namanya satu jaringan. Dia akan mengambil jaringan yang lain, mekanisme recovery menggunakan axonal regeneration. Dia akan mencari akson ke yang lain. Oke, ini collateral sprouting, ya, dia bisa ke yang lain juga. Nah, baik. Faktor yang mempengaruhi pemulihan. Faktor yang mempengaruhi pemulihan adalah yang pertama adalah ukuran lesinya. Dalam artian besar kecilnya dari sebuah perdarahan atau tersumbatnya itu. Semakin besar area yang berdampak, maka akan pemulihannya semakin lama. Semakin kecil, semakin cepat. Usia, ya, ini yang membedakan antara bayi dan orang dewasa atau lanjut usia. Begini, cerebral palsy itu juga neural damage, ya, neural cell damage pada pada central nerve system. Oke, pasien anak itu tidak mempunyai memori bagaimana cara berjalan. Anak tidak mempunyai memori berkognitif. Nah, lansia itu sudah punya memori berjalan, kognitif dan sebagainya. Ketika yang satu tidak punya memori, yang satu punya memori, ketika sama-sama mengalami gangguan otak atau saraf, mana yang lebih mudah untuk kita lakukan pemulihan? Tentunya yang sudah punya memori, makanya disebut motor relearning program. Ya, kita berusaha untuk remind atau relearning program-program atau pattern-pattern movement yang sudah ada. Karena lupa. Dan yang kedua, pada anak-anak, pada cerebral palsy, bukan motor tapi membuat pattern
si anak kita intervensi, kita stimulasi, pattern berjalan seperti ini. Kalau pada lansia, pattern berjalan seperti ini yang sifatnya merimain saja. Ya, jenis laki-laki dan perempuan tidak ada beda. Perjalanan kerusakan mendadak atau parah, mendadak itu yang biasanya hemorrhage, pecah pembuluh darah sehingga death rate-nya lebih tinggi, perlahan itu biasanya iskemik. Kematangan dari area yang rusak, ya fungsi dari area tersisa, pengalaman dari spesifik pemakaian latihan motorik sehingga eh, pemakaian latihan motorik dari therapeutic intervention yang dilakukan oleh fisioterapi sebelumnya itu juga mempengaruhi, ya. Yang satu pasien stroke 3 bulan nggak ngapa-ngapain di tempat tidur, yang satu pasien 3 bulan stroke selalu dilatih oleh fisioterapis. Berbeda faktor pemulihannya, ya. Intervensi obat-obatan kalau dia punya riwayat dan yang lainnya, lingkungan, support system dan sebagainya. Lingkungan kalau support system keluarganya tidak baik juga akan berpengaruh pada pemulihannya. Oke. Baik. Apa yang bisa dijadikan implikasi untuk fisioterapi dan perawat? Kenapa saya menyebutkan perawat? Begini, Anda saat ini di Malang yang eh, setiap rumah sakit itu memiliki fisioterapis. Tapi bagaimana dengan rumah sakit yang daerah 3T, terluar, tertinggal, apa dan sebagainya itu? Ya, karena pada pasien kondisi stroke itu early intervention itu sangat punya benefit. Intervensi dini, at least adalah positioning. Ya, stroke itu dibagi tiga berdasarkan jeda waktunya, akut, subakut, dan kronis. Ya, akut itu kurang lebih sekitar 2-3 minggu, subakut itu sampai 6 bulan, itu golden period untuk kita lakukan exercise. Yang selanjutnya adalah kronis lebih dari 6 bulan. Oke. Nah, pada kondisi akut, ini perawat juga punya, kalau tidak ada fisioterapis loh ya. Kalau tidak ada fisioterapis. Kalau tidak ada fisioterapis, perawat punya peranan untuk bisa mempositioning, membuka membuka pola spastisitasnya, menahan dan sebagainya. Oke. Intervensi dini lebih efektif daripada intervensi terlambat, jelas ya. Semakin intens fisioterapi, semakin menghasilkan outcome yang lebih baik. Pola-pola untuk memodifikasi dan adaptasi, efektivitas biaya, semakin dini, semakin progres. Semakin lambat, terapinya semakin lama, efektivitas biayanya juga akan lebih membengkak. Golden period, yaitu menjadi poin yang penting, 6 bulan pertama, semakin spesifik latihan, semakin baik fungsional. Tergantung Anda mau melatih spesifik apa. Mau grabs, mau pitching, dan sebagainya. Ya, atau hanya untuk gait, kita berbicara gait di setelah Lebaran. Perlu kerjasama antar profesi. Seperti ada pasien stroke, ketika area stroke-nya adalah area broca. Area broca itu bagian bicara. Dia eh, tidak bisa apa ya, menelan, soalan dan sebagainya. Tidak mungkin fisioterapis. Ngomong tidak bisa, huruf konan sulit, A, I, dan sebagainya. Sehingga butuh speech terapis. Ya, sangat-sangat butuh speech terapis. Silakan, ada yang angkat tangan? Ada Maaf yang? Pak, kepencet Pak. Ya, silakan. Oh, kepencet. Iya Pak. Iya. Oke. Yang selanjutnya kita harus selalu memantau perkembangan dari pasien tersebut. Ya, kalau Anda nanti researcher harus melakukan penelitian tentang stroke ya. Bagaimana pengaruh pengaruh kita tidak perlu apa ya, mensangsikan bahwa exercise itu key of point dari rehabilitation stroke dan tidak bisa diganggu gugat itu ya, perubahan aktivitas lever kortikal dan meningkatkan vaskularisasi. Oke, ini next. Nah, ini. Stimulasi lingkungan ya, stimulasi lingkungan. Seorang fisioterapis dalam melatih si pasien, yang pertama adalah mata itu harus punya eye contact dengan pasien. Pertama. Kedua, harus ada sensoris, ya, pegangan, rabaan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah auditory, sehingga instruksi yang Anda berikan kepada pasien Anda itu harus jelas, harus ada eye contact. Karena sebagian pasien itu ada gangguan kognitif.
Itu penting bagi dalam hal intervensi pasien-pasien dengan kondisi stroke. Oke, memori panjang, proses transformasi dan sebagainya ya. Latihan memori juga kadang kita perlukan dalam beberapa kasus. Biasanya itu dilakukan oleh occupational therapist. Ya, occupational therapist itu menjadi tim tim kita dalam melakukan pemulihan atau rehabilitasi pada pasien stroke. Oke, ya. Orang dengan pengangkatan satu hemisfer otak ternyata menunjukkan relokasi fungsi yang melatih otak terus untuk melakukan aktivitas sebelumnya di kacauan hemisfer. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa sel otak yang selesai mati itu akan di take over oleh teman-temannya yang masih masih hidup. Oke. Bahkan setelah beberapa tahun stroke, neuroplastisitas itu dapat terjadi. Oke. Eh, neuroplastisitas itu teori ya yang kita sulit untuk kita aplikasikan. Ada yang namanya BDNF, Brain Derived Neuro Factors. BDNF itu dalam level dalam tubuh kita bisa diukur, bisa menggunakan serum. Kadarnya adalah 10 hingga 50. Ya, orang normal itu kata-kata rata-rata pasien stroke, rata-rata orang normal kadar BDNF dalam darah itu antara 25 sampai 30. Oke. Nah, pada pasien stroke dengan kondisi akut BDNF itu menurun menjadi 15. Maknanya apa? BDNF menurun, plastisitas juga menurun, sehingga ADL juga menurun. Nah, penelitian yang dilakukan dalam waktu 1 minggu, intervensi rutin post stroke selama 1 minggu itu bisa meningkatkan kadar serum BDNF dalam darah itu menjadi 5, meningkat menjadi 5 sehingga 20. Nah, 20, 25 hingga 30 itu adalah kadar normal. Sehingga ketika kadar BDNF meningkat, berarti plastisitas itu akan menjadi tercapai. Plastisitas tercapai berarti interkoneksi pada otak itu akan semakin maksimal, ADL yang kita inginkan itu akan semakin tercapai. Gitu ya. Ini silent aksonal, kolateral. Nah, apa permasalahan dari pasien stroke? Abnormal tonus, flasid dan spastis. Flasid itu lemas, flasid itu adalah neural shock. Itu muncul kurang lebih sekitar 2-3 hari hingga 1 minggu. Flasid muncul setelah 1 minggu adalah spastis, kekakuan, koordinasi keseimbangan, hilang megatronik dan sebagainya, kelainan sosiomotoris, ada pain, stiffness, kontraktur dan sebagainya. Gangguan keterbatasan aktivitas ya jelas, duduk berdiri dan sebagainya itu kita 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 selesaikan dengan beberapa exercise. Pada partisipasi dalam pekerjaan, hobi dan pendidikan tetap bermasyarakat akan juga berganggu. Kita lanjutkan. Ini tonus otot ya, gini. Gini. Anda masih ingat yang namanya tendon refleks ya? Nah, pada pasien stroke, tendon refleks itu dianggap normal. Sehingga dianggap semuanya hipereksibilitas, ya hipereksitabilitas. Yang seharusnya tendon refleks itu distimulasi dengan pukulan pada tendon refleks, pada pasien stroke tanpa dilakukan stimulasi, si alfa motor neuron itu sudah mengalami hipereksitabilitas. Sehingga muncul kekakuan. Ketika kita melakukan tendon refleks, itu pasti ada kontraksi. Nah, dianggap oleh pasien stroke, dengan orang dengan gangguan neuro, stroke dan sebagainya, hipereksitabilitas ini adalah kontraksi, ya sudah dianggap normal. Yang awalnya itu hilang, muncul alfa motor menjadi hipereksitabilitas, sehingga terjadi kontraksi kekakuan. Ya, tahanan terhadap gerak pasif. Nanti kita jelaskan tentang klonus. Klonus itu berbeda dengan tremor. Biasanya terjadi klonus itu terjadi pada daerah ankle. Bagaimana untung dan rugi akibat spastisitas? Oke, tidak ada untungnya spastisitas ya, tidak ada untungnya. Tapi paling tidak apapun apa yang saya tulis di sini ini pun tidak sebanding dengan dampaknya ya. Karena terjadi kontraksi, mah, karena terjadi kontraksi karena si spastis malah mencegah si osteoporosis, posturnya tegak, tapi akhirnya membungkuk ya. Dampak dari spastis itu mobilitas turun, nyeri, ya, shoulder pain biasanya, posisi terganggu, dekubitus kalau diabetes ya, kosmetik dan sebagainya. Apa yang menjadi faktor-faktor pencetusnya? ISK karena diabetes, konstipasi karena istilahnya saya lupa. Saya lupa istilahnya. Sehingga konstipasi peristaltiknya nggak maksimal pada usus
terjadi konstipasi. Dekubitus karena bed rest. Oke, gangguan psikologis emosi karena itu hal yang wajar, orang pasien stroke, gangguan tidak bisa merasa ini, biasanya aktivitas seperti ini saya tidak bisa, sehingga itu muncul gangguan kognitif juga. Kapan spastisitas harus diterapi adalah ketika gangguan begini. Spastisitas itu treatmentnya adalah kita inhibisi ya, kita inhibisi. Tapi memang agak sulit spastisitas. Kalau spastisitasnya terlalu kaku, biasanya dokter akan melakukan suntik botox. Nah, permasalahannya kadang orang yang suntik botox itu tidak langsung dilakukan fisioterapi. Seharusnya setelah injeksi botox itu langsung dengan fisioterapi. Sekali lagi botox itu 3-6 bulan sudah hilang dampaknya. Oke. Pola spastisitas, pola sinergis, munculnya beberapa refleks primitif, Babinski muncul, hiperrefleksia tendon tertentu sehingga muncul klonus. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melatih pasien stroke adalah kondisi ini. Oke. Bagi Anda fisioterapis yang badannya kecil, kurus, kerontang ya, kecil, kurus, pendek ya, ada pasien stroke besar, perhatikan apakah safety atau tidak Anda melatih pasien tersebut. Ya, perhatikan bagaimana keamanan dalam melatih pasien tersebut. Apakah butuh 2 orang atau 3 orang? Kalau badan Anda satu besar dan sebagainya cukup ya sudah selesai, nggak ada masalah. Tapi kalau badan Anda kecil, perhatikan apakah ketika Anda melatih si pasien itu aman atau tidak untuk si pasien. Dan yang kedua adalah ergonomis. Setelah Anda memastikan pasien Anda aman, ergonomis untuk Anda. Back pain hati-hati, oke? Shoulder pain hati-hati karena posisi yang nggak nyaman, oke? Selalu memperhatikan penyerta, hipertensi hati-hati, hipoglukos juga hati-hati, ya. KU, ini sebentar, KU-nya diperhatikan, itu juga harus diperhatikan. Oke, tensi naik turun tensi nanti kita jelaskan pada saat praktikum. Oke, kondisi psikologis menjadi salah satu faktor atau penghambat memicu kondisi fisik penderita. Support sistem keluarga tersebut, baik atau tidak. Semakin baik dan maksimal, kurang baik akan menurun. Ya, minum obat, ya. Kalau ada penyakit penyerta itu menjadi penting. Nah, ini goals bagi saya pribadi, goals pasien itu bukan kembali seperti semula, tapi memandirikan si pasien. Kalau goalsnya adalah mengembali dia bisa main badminton, tapi sebelumnya nggak memang agak kesulitan. Tapi poin dari rehabilitasi stroke adalah si pasien tersebut adalah mandiri. Dia bisa toileting sendiri, bathing sendiri, transferring sendiri, ya eating sendiri dan sebagainya. Oke. Nah, pola spastisitas adalah seperti ini, ya. Dia ada fleksi, ini drop arm, ya. Dia akan aduksi dan dia internal pada ankle-nya, ya. Ini latihan di tempat tidur, ini ada positioning nanti kita praktekkan. Ada beberapa jenis general exercise yang perlu kita lakukan, positioning yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi internal rotasi atau inversi pada ankle, ya. Ini tuh untuk koordinasi pada tangan, finger to nose, bridging, transferring dari tempat tidur hingga duduk. Ini posisi dengan kondisi trans balance scale, ya. Ini poin-poin di mana kita melakukan pasien untuk berdiri. Ini posisi duduk berdiri. Ini latihan duduk berdiri menggunakan tangga. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon nanti koordinasikan dengan Aslab untuk bisa satu waktu di minggu ini untuk kita bisa masuk teori praktikum untuk mengejar ketertinggalan. Baik, terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Bapak.